saya rasakan hari ini. Saya masih muda gitu ya, masih muda, baru 12 tahun menjadi seorang jurnalis. Cuma seperti yang Mas Haris sampaikan tadi, ada generasi yang terpotong gitu ya. Ada generasi terpotong. Saya termasuk generasi yang hampir 2-3 tahun itu tidak HP itu HP yang cuma bisa telepon sama SMS ya. Saya cukup beruntung gitu ya, karena itu mampu membentuk karakter saya. Nah, setelah itu medsos muncul gitu ya. Setelah itu medsos muncul membanjiri ekosistem kita. Nah, hari ini yang perlu saya luruskan dan saya pesankan kepada insan pers gitu ya, masyarakat pers, bahwa tidak masalah kalau dirimu itu kemudian, karena memang ini sudah masanya ya Mas Haris, media sosial itu sangat cepat, bahkan kecepatannya di luar yang kita pikirkan kadang gitu ya. Tidak masalah kemudian seorang jurnalis itu mencari sumber di media sosial, tidak masalah. Cuma harus seorang jurnalis harus paham, laboratorium seorang jurnalis itu lapangan. Ya. Ketika disampaikan masih dibutuhkan nggak peran seorang jurnalis ketika media sosial sudah cukup memberikan informasi? Sangat. Malah inilah peran seorang jurnalis dibutuhkan, karena informasi yang ada di media sosial itu belum tentu benar. Peran seorang jurnalis inilah yang kemudian meluruskan dari jalan yang awalnya sesat, gitu ya. Kalau Nabi menyampaikan wahyu gitu ya, kalau kita meluruskan informasi yang kemudian belum tentu benar di media sosial. Makanya seorang jurnalis itu laboratoriumnya masang lapangan, kemudian asupan gizinya adalah membaca. Kalau tidak punya itu, ya sama dengan media sosial. Iya. Nah, yang membedakan itu Mas, yang membedakan seorang pelaku media sosial dengan seorang jurnalis, yang membedakan itu. Media sosial tidak butuh 5W1H, di sana ada informasi bla bla bla, belum tentu benar. Tapi seorang jurnalis haram hukumnya selain 5W1H juga harus ada fakta yang kemudian mampu dipertanggungjawabkan. Itu seorang jurnalis. Tanpa itu tidak bisa. Dan peran inilah yang sangat dibutuhkan hari ini di era distribusi digital. Kalau kemudian pertanyaannya masih apa yang harus dilakukan? Ya, ini menjadi refleksi kita. Media sosial memang cepat, tapi kita memiliki tugas untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar di media sosial, sehingga kita tetap akan dibutuhkan. Setuju banget. Jadi biar kita nggak kebawa sama isu sih. Kita banyak percaya pada kalau biasanya ini enak clickbait ya. Ya, aku sangat benci sekali itu. Jadi sekarang tuh video yang lagi viral tuh Bu, yang kayak gini tuh Bu. Jadi video, terus ada lingkaran merah. Iya. Coba lihat sampai detik terakhir. Saya lihat gak ada apa-apa. Itu males banget ya, sumpah. Iya. Terus ini Bu, bagaimana peran mahasiswa sebagai agent of change justru mengikuti konten medsos tanpa filter malah, atau istilahnya sekarang hidup dengan standar TikTok atau IG, karena ngelihat temannya viewersnya banyak nih, jadi inilah artis Instagram lah gitu, selebgram lah, jadi seleb TikTok lah gitu kan, dengan tanpa memperhatikan hal seperti itu. Misalnya Ini kalau dari sudut pandang saya ya, mungkin sekarang mahasiswa perlu di ini ya, untuk akademisi ya, bukan hanya untuk mahasiswa, mungkin untuk guru, untuk siswa, mungkin harus ada sebuah terobosan. Jadi ada semacam konten-konten edukasi. Saat ini di prodi saya itu saya masukkan mata kuliah baru konten kreator. Nah, itu nanti konten di mata kuliah tersebut nanti arahnya ke ini istilahnya, mahasiswa maupun dosen itu membuat konten-konten edukasi. Jadi meminimalisir tadi mereka ada hasrat, ada keinginan melakukan tadi membuat konten-konten ya yang sekiranya mungkin tidak atau kurang bermanfaat. Nah, ketika nanti kita coba di situ, mereka akan termotivasi ya untuk mengedukasi masyarakat, membantu mengedukasi masyarakat, daripada misalnya selama ini kan kita juga pernah melihat ya di IG itu oknum-oknum ya, guru-guru atau mungkin yang mereka justru bermain TikTok, IG itu joget-joget aja, nah dengan mengenakan pakaian dinas gitu kan. Nah, itu kan daripada membuat seperti itu, nanti konten-konten edukasi. Tapi memang bikin konten itu memang nggak semudah itu juga sih sebenarnya Mas. Jadi kalau dulu saya pernah dapat kayak pelatihan tuh, jadi
Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan, nggak cuman perkara kameranya harus bagus, tapi ternyata juga harus ada bridging dulu nih, harus nanti ada itu, terus kemudian wah sayang banget sebenarnya kalau bikin konten sekalipun gitu yang bertanggung jawab ternyata juga ada, dan itu memang membutuhkan kayak kaidah-kaidah jurnalistik di dalamnya. Itu pasti konten produktif. Iya, betul banget. Dan itu kita butuh yang seperti itu, Mas. Betul. Karena kita sekarang terlalu banyak nonton vlog artis flexing. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman terlalu banyak gitu. Jadi kita kemudian yang memicu konten. Iya lagi. Kayaknya mungkin obrolan-obrolan kita ini ya perlu dipotong-potong, di shot dulu, nanti biar orang penasaran nih fullnya kayak gimana nih nanti ya, biar tugasnya produksi itu. Ya. Oke, terakhir ya Mas, karena ini udah lebih 17 menit dari waktu yang ditentukan. Jadi obrolan kita hari ini